Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Raden Matias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya bisa selama pandemi COVID-19 kali ini, salah satu hal yang sering dan selalu kita dengar adalah protokol kesehatan. Kita harus disiplin gitu ya untuk menerapkan protokol kesehatan. Ada apa aja di protokol kesehatan? Ada 3. Yang pertama adalah mencuci tangan, memakai masker seperti saya, dan juga menjaga jarak gitu ya, minimal 1 meter atau 2 meter supaya aman, tidak terserang atau tersebar virus COVID-19. Nah, kalau berbicara tentang protokol kesehatan, salah satunya adalah mencuci tangan, yang juga kabarnya ini ada ternyata hari cuci tangan sedunia yang akan jatuh pada esok hari tanggal 15 Oktober. Nah, untuk menjelang atau menyambut hari cuci tangan sedunia, kali ini kita akan membahas menjaga kebersihan diri. Salah satunya adalah mencuci tangan gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang membersihkan diri, kita akan membahas terlebih dahulu nih mitos fakta seputar kebersihan. Kita lihat yang pertama ya. Sabun membunuh bakteri. Nah, kenapa akhirnya mencuci tangan itu menjadi salah satu bagian dari protokol kesehatan, apalagi di masa pandemi COVID-19 kali ini? Kan biasanya kalau kita nih ya, tangan kan kita gunakan untuk banyak hal gitu kan, memegang ini, memegang itu, apalagi kalau Anda nih kalau mau kerja, anak kereta gitu ya, angker atau naik bus, nggak pegang banyak benda gitu. Nah, akhirnya mungkin ada bakteri atau virus di situ. Nah, katanya dengan mencuci tangan ini bisa membunuh bakteri atau virus. Nah, apakah benar seperti itu? Nanti akan kita bahas ya. Selanjutnya yang kedua, toilet umum penuh dengan bakteri. Nah, siapa nih dari Anda yang kalau udah kebelet banget gitu ya, nggak bisa nahan pipis lagi atau pup lagi gitu ya, akhirnya mau nggak mau harus menggunakan toilet umum yang ada di luaran sana. Seringkali kita harus semprotin hand sanitizer lah, pakai tisu lah, atau jongkok di atas, itu yang ekstrim gitu ya. Nah, apakah memang semua toilet umum ini penuh dengan bakteri dan kotoran? Nanti akan kita bahas juga ya. Selanjutnya yang ketiga, keringat menyebabkan bau badan. Nah, siapa nih Anda nih kalau sering gitu ya ketemu anak-anak remaja yang baru balik gitu ya, baru besar gitu ya, ketika umur ya SMP SMA gitu, ketika papasan itu aduh aromanya sangat luar biasa. Apakah memang karena ada kelenjar keringat di situ dan akhirnya keringat ini yang sebabnya penyebab dari bau badan? Nanti akan kita bahas juga ya. Selanjutnya, hand sanitizer membunuh semua bakteri. Nah, selama ini kan di protokol kesehatan kita selalu bilang bahwasanya kita harus mencuci tangan atau memakai hand sanitizer. Tapi apakah betul ketika kita memakai hand sanitizer ini bisa membunuh semua bakteri atau virus? Dan kadang-kadang banyak juga teman-teman saya ini yang mengeluh, kalau pakai hand sanitizer kok tangannya kering ya gitu. Nanti akan kita bahas juga ya. Yang terakhir, mandi setiap hari. Nah, ini juga kayaknya harus dilakukan tidak hanya selama pandemi saja, tapi setiap hari juga gitu ya. Apalagi di masa pandemi ini, kalau Anda baru keluar rumah, terus di rumah Anda ada lansia atau orang tua atau orang yang rentan terkena penyakit, Anda harus mandi setiap hari untuk menghilangkan virus-virus atau bakteri yang menempel di tubuh Anda. Oke, itu dia tadi 5 mitos atau fakta. Kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa mitos atau fakta seputar kebersihan. Nah, untuk mengklarifikasinya secara langsung telah tersambung bersama kami di sambungan Skype dengan Dr. Muhammad Bismo Wismoyo dari Mayapada Hospital Tangerang. Selamat pagi Dr. Bismo, apa kabar? Selamat pagi Mas, sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya dok ya. Dok, hari ini kita untuk menjelang hari cuci tangan sedunia yang jatuh pada esok hari, salah satunya adalah ya ini menjadi bagian dari protokol kesehatan gitu ya. Nah, protokol kesehatan ini identik dengan kebersihan diri apalagi di masa pandemi gitu dok. Nah, kita akan membahas nih beberapa mitos atau fakta seputar kebersihan. Kita lihat yang pertama dok, apakah benar sabun dapat membunuh bakteri dok? Oke, jadi kalau pertanyaannya mitos atau fakta, jadi jawabannya fakta. Kenapa demikian? Karena gini, berdasarkan WHO, karena kan kita sekarang berpatokan sama WHO ya. Jadi berdasarkan WHO bahwa hand hygiene itu membuktikan profilaksis terhadap penyakit-penyakit saluran pernafasan. Oke, berapa persen? Kurang lebih kalau saya tidak salah antara 82 sampai 85%. Kemudian bagaimana keefektivitasan dari cuci tangan? Jawabannya efektivitas sekali. Kemudian apakah membunuh bakteri sedemikian rupa? Ya, jawabannya. Apalagi seperti yang kita sama-sama ketahui bahwa kan ada banyak ya transmisi dari COVID-19 ini. Contohnya apa? Seperti yang kita tahu, dia droplet, kemudian bahkan sekarang info terbaru dia bisa airborne.
betul kan? Nah, di mana droplet itu kan dia itu seseorang yang terinfeksi pasien COVID-19 itu ketika dia batuk atau itu kan bisa, kalau dia tidak mengetahui cara etika batuk yang benar, dia bisa dengan cara menutup dengan telapak tangannya, kemudian dia pegang area dimanapun yang kita nggak tahu, gagang pintu kah atau apapun itu bentuknya, sehingga itu bisa virus tersebut bisa bertahan di tempat-tempat tersebut. Untuk itu makanya kenapa anjuran dari Kemenkes, WHO, bahkan seperti semua yang kita sama-sama ketahui, semua dokter bahkan menganjurkan cuci tangan. Jadi cuci tangannya begini, baik sebelum melakukan aktivitas ataupun setelah melakukan aktivitas. Karena gini, harapannya kadang dengan dilakukannya cuci tangan sebelum dan sesudah aktivitas, sehingga resiko kita terkena COVID-19 itu semakin kecil gitu. Ya mau nggak mau sebenarnya perilaku ini cuci tangan yang benar itu kan sudah diajarkan kepada kita sejak kita kecil. Kalau saya nggak salah namanya dulu PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Itu sebenarnya sudah diajarkan sedari kecil oleh kita kan. Cuman memang sekarang lebih digalakan kembali dengan adanya pandemi ini. Karena apa? Kebiasaan dari kita adalah gini, kita pegang gagang pintu ataupun benda-benda yang biasa kita sentuh, lift, tombol lift, dan kemudian kita pegang area permukaan wajah, di mana itu rentan sekali terinfeksi di daerah tersebut gitu. Bahkan sebenarnya WHO pun sekarang menyarankan bahwa di tiap-tiap public area itu memfasilitasi semacam area untuk cuci tangan di luar gedungnya gitu. Itu kan sebagai menggalakkan tindakan hand hygiene ini sendiri, gitu Mas. Oke. Nah ini Dok, yang sering kemudian jadi pertanyaan itu lebih penting yang mana? Lamanya kita mencuci tangan atau teknik mencuci tangannya yang harus benar? Oke, teknik yang benar. Oke. Jadi mau kita 1 jam, kalau tekniknya salah, percuma. Oke. Gitu. Jadi quality over quantity ya. Oke, quality over quantity. Tapi bukan berarti yang penting kualitasnya benar, tapi jadi jarang cuci tangan, enggak juga gitu. Yang penting seperti yang saya bilang, sebelum dan sesudah melakukan aktivitas tolong dilakukan cuci tangan yang benar gitu. Caranya ya sesuai dengan apa yang kita sama-sama tahu. Kalau di medis namanya cuci tangan 6 langkah namanya. Nanti gitu. Mungkin harus di browsing lagi apa itu cuci tangan 6 langkah gitu ya Dok ya. Siap, Oke Dok, kita lanjut yang kedua Dok. Nah ini yang sering, kalau pandangan orang umum, orang awam juga pasti ini betul gitu ya Dok ya. Apakah benar toilet umum ini penuh dengan bakteri? Oke, jawabannya betul sekali Mas. Iya. Karena kan yaitu area orang untuk pup, kemudian bahkan berkemih juga kan kadang kita di toilet ya, di toilet umum. Oke, kita menjaga diri, tapi kan kita nggak tahu orang sebelum kita apakah tetap melakukan kebersihannya seperti apa, kan kita nggak tahu. Nah biasanya makanya apalagi di daerah pada saat wabah seperti ini, penggunaan yang kita sama-sama tahu desinfektan itu perlu gitu. Harapannya apa? Dengan kita menyemprotkan desinfektan di area yang sering terkontak dengan tubuh orang lain, itu harapannya bakteri-bakteri tersebut bisa berkurang atau bahkan hilang, dengan harapan tidak terjadi penularan apapun bentuknya, entah itu bakteri, entah itu virus terhadap kita sendiri gitu. Biasanya saya menyambung ke pertanyaan pertama. Jadi seberapa penting sih hand hygiene, seberapa penting sih desinfektan? Yaitu penting banget, apalagi di daerah-daerah, contoh ya, tutup kloset, misalnya masalah toilet, tutup kloset, kemudian tombol flushnya itu kan penting sekali. Gitu loh Mas. Jadi mau nggak mau sekarang jujur aja kita pasti biasanya perempuan ya, saya jarang laki-laki melihat nenteng-nenteng desinfektan ya. Biasanya sering sekali nyemprotin desinfektan sebelum melakukan sebelum mencet-mencet di area-area yang biasa disentuh oleh publik gitu. Oke, berarti itu penting juga untuk menjaga kebersihan apalagi di toilet umum. Gitu. Oke, Dok, kita lanjut ke yang ketiga Dok. Apakah benar keringat dapat menyebabkan bau badan? Oke. Kalau saya boleh jelasin dari segi medis dulu. Jadi sebenarnya gini, keringat itu kan diproduksi sama kelenjar keringat di dalam tubuh kita. Dia tuh ada 2 tipe, namanya apokrin dan ekrin. Sebenarnya keringat sendiri tidak menyebabkan bau badan. Oke, tapi yang menyebabkan bau badan adalah ketika keringat bercampur dengan mikroorganisme atau bakteri. Oke, itu yang nyebabin dia timbulnya bau badan.
Tapi tidak hanya itu, ada faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi. Contoh pola makan kita bagaimana, kebersihan. Bahkan kadang ada ahli yang mengatakan faktor keturunan pun bisa menyebabkan seseorang itu timbul bau badan. Gitu Mas. Jadi kalau misalnya kita lihat patofisiologinya bahwa nanti seandainya kelenjar keringat mengeluarkan keringat yang tidak berbau, tapi nanti akan kontak dengan bakteri. Bakteri kan macam-macam lah ya. Bakteri sehingga terbentuknya asam lemak rantai pendek sehingga baru menimbulkan bau asam atau bau apek dan demikian gitu loh. Itu yang nyebabin seseorang bau badan dan segala macam. Itulah kenapa pentingnya kita jaga kebersihan diri, contohnya dengan mandi, bahkan deodoran bila perlu, pola hidup yang sehat, apalagi sekarang di zaman pandemi seperti ini ya, itu kan satu sama lain itu terkait gitu. Oke, berarti terutama pada terutama pada masyarakat yang menggunakan transportasi umum. Karena apa? Itu akan tidak nyaman untuk orang lain. Nah, kan gitu. Kan jangan sampai kita maunya nyaman sendiri, kita cuek aja, ternyata orang lain kok bau ya, kok gimana ya, kan gitu kan kasihan sebenarnya. Toleransi aja kalau saya sih gitu. Oke, ya tahu diri gitu ya, sadar diri ketika mau pakai angkutan umum gitu ya, bersih-bersih lah ya, jangan sampai menzolimi orang lain gitu ya, Dok ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya, Dok. Apakah benar hand sanitizer bisa membunuh semua bakteri, Dok? Halo Mas, sorry terputus Mas sinyal. Oke, yang selanjutnya, Dok. Apakah benar hand sanitizer bisa membunuh semua bakteri? Oke, kalau itu jawabannya sebenarnya mesti lebih detail lagi pertanyaannya, sorry. Kenapa saya bilang begitu? Karena bakteri seperti apa? Apakah namanya bakteri kan banyak? Apakah bakteri jahat? Apakah memang kan di dalam kulit kita sendiri itu kan ada flora normalnya, Mas. Jadi kalau pertanyaannya apakah bisa membunuh semua bakteri? Tidak jawabannya. Flora normal tidak akan terbunuh karena itu kan penting juga buat pertahanan tubuh kita ya. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya apakah membunuh semua bakteri, jawabannya enggak. Tapi paling tidak bakteri-bakteri patogen atau yang sifatnya bisa buruk pada badan kita bisa gitu. Tapi tetap kan ada standarnya ya. Biasanya hand sanitizer atau alkohol base hand rub itu ada kontennya kandungannya kurang lebih kalau saya nggak salah 60-70% dari alkohol. Itu yang bisa mengurangi jumlah dari bakteri-bakteri patogen gitu. Nah, cuman tetap saran saya sih lebih mengutamakan ke arah cuci tangan dan menggunakan sabun dibandingkan dengan menggunakan hand sanitizer. Kalau seandainya memungkinkan, kalau kan nggak mungkin kita sedang di transportasi atau di fasilitas umum, kita nyari nggak ada toilet misalnya, kesulitan nyari toilet, mau nggak mau kan kita pakai hand sanitizer. Cuman tetap kalau bisa diusahakan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Oh gitu. Begitu. Kenapa akhirnya? Terus Ya Dok, kenapa akhirnya cuci tangan itu lebih diutamakan daripada hand sanitizer, Dok? Sebenarnya sih itu atau ya, kalau di WHO itu atau. Jadi water and soap or alcohol based hand rub. Gitu sebenarnya. Cuman kalau saya pribadi sih lebih suka cuci tangan sendiri ya dibanding karena kan gini, alkohol tidak semua orang itu tidak alergi terhadap alkohol. Nah, bisa mengiritasi kulit seperti yang tadi saya dengar pernyataan Mas, kadang kulit jadi lebih kering, kan itu. Efek-efek kan masalahnya satu orang dengan orang yang lain itu tidak sama. Ada yang efek respon tubuhnya terhadap kandungan tersebut lebih sensitif sehingga menimbulkan reaksi alergi, itu bisa gitu. Jadi lebih baik kan sabun juga sebenarnya kan ada mitos yang mengatakan harus antibakterial. Cuman nyatanya kalau kita baca-baca di internet, WHO pun sabun yang reguler itu pun berefektif juga untuk mengatasi atau mengurangi infeksi dari bakteri-bakteri ataupun viral yang saat ini sedang menjadi wabah begitu. Jadi jangan sampai dengan adanya antibakteri jadi orang-orang berbondong-bondong membeli via online. Bukannya saya menyalahkan, enggak ya, itu monggo, itu hak dari pribadi. Cuman kadang ada orang yang sebegitu takutnya sehingga dia beli online sabun-sabun yang harus diususkan kadang untuk rumah sakit, gimana untuk tenaga-tenaga medis yang memang lebih kontak terhadap pasien-pasien ataupun tindakan-tindakan yang memerlukan tindakan aseptik dan antiseptik gitu. Jadi
jadi stok ke kami jadi berkurang, jadi karena sering dipakai dari masyarakat, kurang lebih kayak gitu. Jangan sampai itu menjadi patokan, oh harus antibakterial, harus apa, enggak gitu. Jadi WHO pun mengeluarkan regular stock, itu nggak ada masalah. Gitu. Oke, Dok, yang terakhir, Dok, apakah benar Ya. mandi harus dilakukan setiap hari? Itu jelas sekali kalau menurut saya. Karena apa? Jadi gini, itu kan salah satu cara kita untuk melindungi diri kita sendiri ataupun terhadap orang-orang yang kita sayangi. Contoh misal ada keluarga, istri, anak, orang tua kan gitu. Karena terutama orang-orang yang bekerja di luar rumah ya, terutama kita keluar, kita tidak tahu kontak dengan apapun, baju kita, kemudian celana kita, sepatu kita kan kita tidak tahu. Itu mandi sebelum kontak dengan orang-orang tersebut, misalnya sudah pulang ke rumah, diusahakan untuk mandi dulu. Nah, biasanya berapa kali, Dok? Biasanya sih sekali sampai 2 kali itu oke. Cuman kalau biasanya kalau tenaga medis mungkin lebih dari itu ya, apalagi setelah melakukan tindakan-tindakan medis. Gitu, itu penting banget, Mas, karena kan balik lagi saya bilang, kan kita nggak tahu apa yang kita hadapi di jalan, kita ketemu orang, apakah ada yang menempel di tubuh kan kita nggak tahu, karena kan namanya bakteri atau virus kan dia ukurannya sangat amat kecil, jadi kita nggak bisa kasat mata gitu, kita lihat dengan kasat mata gitu, kurang lebih sih kayak gitu. Jadi penting sekali untuk menjaga, apalagi paling tidak kalau sayangi diri Anda dan keluarga, kurang lebih kayak gitu sih prinsipnya. Oke, berarti kalau kita sayang diri kita sendiri dan keluarga dan orang-orang tersayang yang ada di sekitar kita, kita harus selalu menjaga kebersihan diri, salah satunya mandi dan cuci tangan gitu ya, Dok. Ya, baik, terima kasih Dr. Bismo hari ini sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Semoga ini bermanfaat dan kita jauh lebih sehat, dan kita doakan pandemi segera usai gitu ya, Dok ya. Terima kasih Dr. Bismo, selamat pagi. Terima kasih Mas Raden, selamat Baik, pagi. pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini, menjaga kebersihan diri. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali.